Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam program Tilik UKM, pelaku UMKM Pahlawan Ekonomi Kota Surabaya. Program ini digagas salah satunya untuk menginspirasi para pelaku UMKM di luar sana agar bisa terlibat untuk juga bisa memulai usahanya. Dan saat ini kita sudah berada di Jalan Kejawan Putih Tambak nih, di daerah Surabaya. Di gerai salah satunya markas dari Sego Soge. Nih, lihat ya, boothnya ada di belakang saya. Bagaimana apa itu Sego Soge dan bagaimana cara pembuatannya, ownernya siapa, dan bagaimana proses dan lain-lainnya, kita ikuti di dalam. Kita langsung ketemu sama orangnya. Yuk, ikuti saya. Di dalam, ini rumah dari Sego Soge, ini tempatnya di pemirsa. Saya panggil dulu ownernya. Permisi Pak. Ya, silakan. Pak Arif. Pak Arif, terima kasih Pak. Silakan sebelah sini Pak. Iya. Pak Arif, ini ada, tadi saya sempat keliling juga melihat salah satu gerainya di depan sudah ada ini bannernya Sego Soge. Bisa dijelaskan ini apa ini Pak? Sego Soge adalah salah satu rice bowl ya, rice bowl dengan cara mengolahnya menggunakan teppanyaki. Teppanyaki. Ya, yang isinya nanti ada varian lauknya. Teppanyaki itu lah. Teppanyaki itu wajan datar. Wajan datar. Yang isi lauknya ada telur, daging, sosis, bakso. Wah, itu toppingnya itu. Toppingnya. Wah, itu kelihatannya dari bahasa awalnya itu terasa gue ya. Itu salah satu pemirsa pelaku UMKM ini ada Pak Arif. Pak Arif, kenapa memutuskan untuk menjadi pelaku UMKM Pak Arif? Iya, saya sebelum jadi pelaku UMKM, dulunya adalah sales di sebuah perusahaan ya, perusahaan frozen food ya, di area Gresik. Sudah 8 tahun saya juga 8 tahun. Ya, 8 tahun kerja sebagai sales dan menemukan titik bosan gitu ya. 8 tahun ya. 8 tahun menemukan titik bosan dan merasa nggak cukup gitu loh. Nggak cukup Ya, ya. manusiawi. Nggak cukup ini dari segi income juga ya. Iya, betul. Dari segi income. Dan berarti kalau ngomong nggak cukup dari segi income, sekarang berarti lebih berarti Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu yang menginspirasi untuk menjadi salah satu pelaku UMKM. Tentunya ini bukan keputusan mudah ya Pak Arif ya? Iya. Ada pertimbangan lainnya nggak Pak Arif? Ini kita ngobrol pemirsa di belakangnya boothnya langsung ya? Iya. Nah, itu pertimbangannya apa waktu itu untuk menjadi pelaku UMKM Pak Arif? Jadi ya sempat ya sama istri itu kan awalnya masih bujang kalau kerja di perusahaan itu tadi sampai saya berkeluarga sehingga memutuskan untuk terjun menjadi UMKM mandiri itu juga masih apa ya, pro dan kontra. Karena di situ kan paling enggak kita harus apa ya, settle lah secara finansial kita. Betul. Untuk paling tidak ya 3 bulan ke depan kan gitu. Akhirnya saya membekali dengan apa ya, uang pesangon ya. Nah, uang itu pesangon itu saya buat biaya hidup 3 bulan ke depan. 3 bulan depan. Nah, ini juga mewakili pertanyaan dari masyarakat, khususnya pemirsa Surabaya TV nih Pak Arif ya. Salah satu yang menjadi kendala ketika kita mau memulai usaha, apalagi pelaku UMKM ini modal. Ya, modal, mental, niat juga, terus perizinan dan lain-lain. Belum lagi nanti kalau sudah jualan ini bisa laku nggak ya, bisa konsisten ya. Itu sempat terpikirkan nggak Pak Arif? Ya itu ya. Itu merupakan apa ya, landasan dasar bagi seorang istilahnya pengusaha ya. Kalau kita mau jadi seorang pengusaha paling nggak satu niat ya. Itu niat yang tekad yang bulat gitu. Jangan sampai apa ya istilahnya, peti karo ayang-ayang dewi kata orang Surabaya kan. Jadi kita harus betul-betul niat. Sekarang kalau modal ada, niatnya nggak ada, tekadnya kurang. Jadi dari segi mental kita yang harus lebih dikuatkan. Nah, ini untuk memulai obrolan kita lebih lanjut Pak Arif ya, tolong disampaikan ke masyarakat Pak Arif, bagaimana supaya bisa seperti Pak Arif untuk tidak ragu-ragu memulai dari usaha rutinitas atau ikut orang, sekarang memulai usaha sendiri. Silakan Pak Arif. Ya, jadi ini sekedar sharing, bukan maksud saya untuk menggurui. Buat teman-teman mungkin yang mau atau menginginkan memulai usaha dari start awal atau startup gitu ya, hendaknya kita menguatkan diri
istilah kalau membangun rumah itu pondasinya dikuatin. Nah, Pondasinya itu tadi niat dan tekad. niat dan tekad. Jadi kita bangunnya itu bukan dari modal, tapi dari segi mental kita sendiri. Dari segi mental. Karena kalau mental kita sudah kuat, saya yakin nextnya kita akan proses ya. Ikutin Proses. dengan prosesnya, Hmm. kita nikmati di situ, insya Allah akan menemukan titik temu yang lurus ya. Ya, dari tempat yang lurus. Betul. Dari segi mental, ketok angin sih wis teruji lah ya Pak. Amin. Ini dari 2000 berapa Pak? Insya Allah. Mulainya? Kalau untuk di Segosuke ini baru di 2017 akhir ya. 2017 akhir, tapi Iya. trennya terus positif ya. Amin. Nah itu Alhamdulillah. kita juga menginvite kepada para pemirsa supaya tidak ragu-ragu untuk memulai juga menjadi pelaku UMKM, walaupun hanya meskipun dimulai dari sekarang belum terlambat ya Pak. Nggak ada yang kata Nggak terlambat. ada kata terlambat. Betul. Nah sebelum kita lebih lagi bahas Pak Arif ya, saya ini lihat ini aja tadi, wah ini lagi ketokan nih kok. Enak ini. Apalagi bootnya Pak Arif ada di mana aja? Kalau masyarakat pengen tahu, pengen lihat. Iya. Segosuke masih belum punya counter mas. Hmm. Terus mulai dari rumah kita ada di online aja, ada di GrabFood ataupun di GoFood. Jadi untuk mungkin bisa di media sosial, Facebook kami namanya Segosuke. Oke. Kalau IG-nya ada sego_suge dan Mr. Suge untuk di YouTube. Nah, untuk di YouTube. Saya tunggu untuk segera kunjungi media Nah, sosial kami. itu kunjungi pemirsa. Dan juga lupa untuk follow IG-nya Surabaya TV ya. Oke, Pak Arif, ini kan proses, ini bisa ya kita lihat prosesnya ya. Monggo, Nah, monggo. nah itu pemirsa tadi sambil nunggu Pak Arif proses pembuatan, kita lihat ini di belakang ada wajan teppanyaki-nya. Kita lihat prosesnya dari awal. Ini cukup simpel Pak ya. Pak Simpel Arif. sekali. Cukup simpel. Ini saya dari sini nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Sambil nanti dijelaskan ke pemirsa Pak Arif ya, bahwa pelaku UMKM itu semuanya serba tidak hanya asal-asalan Pak Arif ya. Betul. Semua harus higienis, harus memenuhi izin-izin sehingga begitu disajikan ke masyarakat layak Layak dikonsumsi. konsumsi. Layak konsumsi. Dan ini yang saat ini Pak Arif masak memang benar-benar sudah lulus Insya Allah. uji klinis ya, Sudah mengantongi sertifikat halal. sertifikat halal. Jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk pesen ya. Iya. Tadi di medsosnya dengan variasi harga berapa Pak Arif? Kalau untuk di GoFood atau GrabFood harga Rp30.000. Tapi kalau mampir ke sini atau di pasar-pasar, biasa itu di event-event hanya Rp25.000 Hanya saja. Rp25.000. Oke. Ini awalnya bagaimana Pak Arif? Iya. Ini awalnya siapa Pak Arif yang ngajari atau yang terinspirasi hingga akhirnya menemukan ide Segosuke? Ya. Tolong diceritakan. Ini faktor pepet aja sih. Berarti skillnya sudah punya ya waktu itu ya? Doyan makan. Oh doyan makan. Doyan makan skillnya. Terus terinspirasi dari mungkin masakan Jepang atau nemu di gerai-gerai lain akhirnya ya wes buka ini aja gitu. Iya, jadi kan awalnya itu kan saya sebelumnya jual sosis bakar yang keliling ya, di pasar malam gitu atau di event-event kampus. Karena sudah terlalu menjamur, makanya saya putar otak gimana caranya dengan bahan tersebut saya penyajiannya tampilannya juga beda. Beda ya. Iya, Lebih menarik konsumen ya. betul. Lebih. Terus menemukan gagasan pakai cup itu dari mana? Rice bowl kan kalau lebih praktis, apalagi saya lebih sering di event. Nggak mungkin saya bawa peralatan peralatan makan yang beling gitu ya. beling atau Berat-berat. kacang itu kan nggak mungkin. Ya, Jadi riskan. saya memakai yang fresh bowl ini, fresh bowl ya, pepper bowl Pepper bowl, yang ramah lingkungan. ramah lingkungan. Nah ini berarti kan ide ini muncul brilian ini ya Pak Ya, ya. alhamdulillah itu diproses. Proses. Ini juga menginspirasi bagi Anda para calon pelaku UMKM juga. Kalau di rumah mungkin kehabisan ide atau lain-lain bisa mencontoh metode yang dipelajari oleh Pak Arif ya. Ya, Kalau tidak ada bahan yang mungkin mahal atau yang berat-berat bisa disiasati dengan kertas. Yang penting mencoba dulu ya Pak Arif ya. yang itu tadi niatnya tadi. Niatnya tadi. Oke, ini sambil nunggu ya. Oke. Eh,
Perkembangan dan pertumbuhan kawasan-kawasan pantai pada umumnya sangat ditentukan oleh keberadaan pantai itu sendiri. Tanah Lot tentunya sudah tidak asing lagi bagi mereka yang pernah mengunjungi Bali. Tempat ini sudah begitu terkenal, bahkan sampai ke luar negeri. Masyarakat Bali sangat yakin bahwa pantai dan lautnya sebagai sebuah tempat yang patut disucikan. Halo pemirsa Pelangi Inspirasi, ketemu lagi sama saya Bre. Dan usaha yang akan ia datangi kali ini adalah usaha kue tradisional, yaitu kue saguan bakar. Focus on communicating, cause I just need the time and place to come true. Don't wanna feel another touch, don't wanna start another fire, don't wanna know another key. Jadi Sego Soge itu kan saya dapat inspirasinya, mohon maaf, karena memang pas menghajat waktu itu saya terinspirasinya kan dari kata-kata sego itu tadi, saya bolak-balik ketemulah kata Sego Soge. Jadi prinsip saya kan kalau buat nama itu harus yang mudah diingat, ya kan. Untuk namanya saya temukan Sego Soge. Akhirnya saya cari lagi untuk tagline. Tagline-nya saya gunakan itu adalah tak dungakno sing tuku cepet sugih. Amin, amin. Jadi saya doakan yang beli cepat kaya. Itu pesan saya sih, saya kepingin orang yang, karena saya sudah dapat rezeki dari pembeli, makanya saya memberikan hanya bisa doa yang saya panjatkan ya, karena sudah memberi rezeki ke saya gitu. Iya, iya. Jadi mulia sekali ya. Dari awalnya iseng-iseng namanya itu akhirnya muncul Sego Soge, Pak. Iya. Dan berarti itu tidak ada urunan dari pendapat lainnya, itu murni dari diri sendiri Iya. pendapatnya ya. Betul. Nah, pemirsa nanti kalau di rumah atau di luar sana ketemu produk yang kemasannya seperti ini nih, ya, dibuat dengan cinta. Iya. Ya. Ini nggak tahu dapat dari mana Pak kata-kata itu, Pak? Ya, kata-kata alay istilah anak sekarang ya. Ya, jadi benar-benar dengan cinta. Ini kalau depannya ini seperti ini pemirsa ya. Jadi kalau di luar sana Anda pesen, juga bisa konfirmasi tadi ya ke media sosialnya, bentuk fisiknya seperti ini. Lalu bagaimana dalamnya kita lihat. Saya buka coba. Ini termasuk satu cup dengan bobot yang lumayan, Pak. Iya, 450 gram itu berarti. 450 gram ya. Selalu ditakar Pak ya. Sudah timbangan. Sudah timbangan, tidak main-main asal naruh Pak ya. Enggak. Ya. Ini ada komponennya tadi sudah dijelaskan Pak ya. Ya, tadi komposisinya ada telur, ada daging, ada sosis, dan aneka bakso. Aneka bakso. Iya. Itu ada berapa varian Pak? Kebetulan variannya masih saus barbeque aja. Terus, oh variannya itu di Ya, sausnya. varian di sausnya isinya. bukan. Kalau isinya tetap itu aja. Oke. Monggo dicoba. Ini apa? Teriyaki ya? Ini yang barbeque. Barbecue. Ini kerasa barbecue. Tadi depan atasnya ada pentol, Bakso ikan, bakso ikan, ada daging, ada daging. sosis, dan bakso. Oke. Enak. Dengan dagingnya tentunya ya Pak ya. Iya. Dalamnya pemirsa. Nah, oke. Otomatis dari pembuatan UMKM ini Pak, dimulai dari awal. Yang pertama diurus adalah tadi yang sudah dibahas, izin-izin, Iya. kemudian ngurus-ngurusnya dari proses awalnya ini otomatis kan ke kedinasan ya Pak ya? Iya, betul. Itu prosesnya mudah atau bagaimana? Supaya nanti menginspirasi para calon pelaku UMKM, belum apa-apa kok sudah kayaknya birokrasinya abot ini Pak. Oh gitu. Silakan jelaskan, Pak. Siap. Jadi untuk birokrasi ribet itu nggak lagi, karena Surabaya sudah go online ya. Semua sistem sudah online semua, jadi nggak usah risau untuk
warga Surabaya masalah mengurus perizinan. Kita ada mall yang disediakan oleh pemerintah kota untuk perizinan, mulai dari SIUP, TDP, NPWP pun sudah ada di Siola juga, satu atap. Di situ juga saya dapat fasilitas dari Disperindak tahun 2018 itu saya dapat sertifikat halal dari Disperindak. Terus dari Kanwil pemerintah kota saya diberikan untuk haki merek dagang. Ya. Jadi mempatenkan hak merek ya. Jadi jangan ragu lagi untuk mengurus perizinan atau yang ribet atau gimana. Yang jelas selagi persyaratannya itu lengkap dan kita ngikutin birokrasinya, insya Allah gampang, lancar. Mantap. Ini saya sambil tinggal makan Pak ya. Enak ya. Berarti kan itu tidak lepas dari pejabatnya, Bu Risma Pak. Seberapa peran Bu Risma dalam proses karir Pak Arif dalam menjalankan UMKM? Iya. Sekali lagi saya mengucapkan berterima kasih kepada Ibu Risma selaku Wali Kota Surabaya, karena beliaulah UMKM berkembang pesat ya. Mulai saya diri pribadi, dari awal saya diberikan melalui Disperindak untuk perizinan halal untuk UMKM. Jadi jangan khawatir untuk yang pengen penikmat Segosoge, Segosoge sudah bersertifikat halal. Terus saya diberikan di 2019 kemarin ini Januari oleh Bu Risma haki untuk mematenkan merek Segosoge tadi. Jadi syukur alhamdulillah dan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada Ibu Risma yang sudah membantu dan mengembangkan, memasarkan UMKM Surabaya. Memasarkan. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Risma ya, sudah menginspirasi banyak pelaku UMKM. Kalau kita ini runut Pak Arif ya, dari episode-episode sebelumnya memang semuanya memiliki rasa terima kasih tersendiri buat Bu Risma, karena memang perannya begitu luar biasa Pak ya. Tadi kalau disinggung soal haki, berarti nanti kalau ada yang mengklaim produk seperti ini di luar sana, berarti kan sudah ada patennya dari Pak Arif ya. Betul. Jadi ini cuma ada satu ya Pak ya. Ada satu. Cuma Segosoge yang kemasannya seperti ini. Betul. Tapi tidak untuk mungkin nanti di luar sana dikopi sama orang lain Pak ya. Jualannya. Prinsipnya gini aja, kalau masalah follower saya nggak pernah risau ya, atau kompetitor, follower saya. Kalau yang namanya ikan, kepalanya itu pasti di depan. Yang namanya ekor pasti di belakang, itu aja. Gitu ya. Jadi saya merasa saya yang mengawali untuk teppanyaki awal kali, dan saya merasa bismillah saya pionirnya. Nah itu, oke, prinsipnya wis mateng. Makanya nggak heran sampai sekarang dari awal memulai karir, sekarang sudah punya berapa karyawan Pak? Kalau karyawan saya yang menetap di rumah, saya untuk diproduksi ada Mbak yang bantu saya di rumah. Kalau untuk adminnya saya standby tiap hari. Tapi kalau untuk event-event ada 4 sampai 6 yang membantu saya nanti di event-event. Terutama nantinya ada event-event nih Mas. Bulan minggu depan saya ada event-event pelaku pertunjukan yang diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya, yang kebetulan Segosoge berpartisipasi di dalamnya. Oke, bagi pemirsa di rumah ataupun institusi-institusi yang lain ya Pak ya, atau yang punya event atau kegiatan yang membutuhkan mungkin paket makanan ya Pak ya. Siap. Paket makanan bisa menghubungi media sosialnya di bawah ini ya. Iya. Media sosial Ada di WA 0878 530 66116. Nah, wis pokoknya hubungi Dewi Pak Arif ya. Atau Pasti bisa di DM atau follow ya. Follow ke IG kami ada @sego_sogi. Nah, atau bisa juga nanti nego soal harga dan lain-lain. Kalau beli paket segini mungkin ada potongan Pak ya. Siap. Nah, saya bisa. diskon. Nah, wis pokoknya nego Dewi sama Pak Arif ya.
Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Wah, ini komunitas subcyclist gitu ya. Kira-kira ini komunitas apa sih, mungkin bisa diceritakan? Kalau di subcyclist sendiri itu sebenarnya bukan komunitas, tapi Oh bukan? Oh, iya, oke. lebih ke gerakan untuk mengajak masyarakat Surabaya untuk lebih bersepeda gitu. Seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kemudian Pak Arya, saya mau juga mengapresiasi kepada Bu Risma selaku pelopor ya UMKM, bisa dibilang begitu ya Pak ya, begitu getol memunculkan para pelaku UMKM yang ada di kota Surabaya ya. Iya. Dan memang terasa efeknya sampai sekarang Pak ya. Ya alhamdulillah, karena beliaunya juga getol sekali ya, istilahnya kayak kalau di perusahaan itu manajer marketing. Oh gitu. Jadi UMKM itu sampai dibawa ke mancanegara, sampai sudah ekspor, mulai dari batik, Oke. handicraft, snack ya, Snack. ya, yang sudah sering dibawa oleh buat Bu Risma untuk negara-negara di luar sana. Di luar sana. Terima kasih sekali lagi Bu Risma sudah mendukung setiap program yang dilakukan oleh calon para pelaku UMKM maupun pelaku UMKM ya Pak ya. Ya, Kemudian Pak Arif, kalau sudah berjalan 2 tahun sejak 2017, tadi di awal dikatakan memulai pekerjaan, meninggalkan pekerjaan sebagai sales ya. ya. Itu sekarang sebagai pelaku UMKM, apa yang dirasakan perbedaannya? Silakan ceritakan Pak. Ya, karena kalau dulu kan karyawan, bedanya karyawan sama pelaku UMKM itu kan di sisi jam kerja, sisi finansial, Ya. kapan kita mau libur, kapan kita mau liburan, tinggal ngatur waktu aja. Nah, Kalau kita selama jadi karyawan, mau nggak mau ya kerannya sudah diatur. kenanya udah diatur. Ya, baik finansial ataupun Nah, hari kerjanya. ya, tinggal segetune serajin apa Betul. ya. Dan tapi kalau di UMKM kita kan jadi pengusahanya nih. Jadi kita berhak kapan saja menentukan seberapa besar finansial yang kita inginkan, targetnya gitu kan. Nah, ya. Kapan kita mau liburan, kan kita bisa ngatur sendiri. Iya. Tadi sempat ngobrol di awal pemirsa kalau jadi sales di awal-awal pekerjaan itu buat menghidupi diri sendiri kurang Pak ya. Ya, Kurang gitu. Nah sekarang sudah mampu mempunyai income yang banyak, kemudian bisa menggaji karyawan. Itu sebuah tren yang luar biasa. alhamdulillah. Nah, jadi sekarang sudah malah berlebih-lebih Pak ya. Amin. Nah, jadi monggo Pak, di-invite sekali lagi ke pemirsa. Ayo ojo ragu untuk memulai usaha sendiri. Silakan Pak. Iya, bagi warga kota Surabaya, jangan pernah risau, jangan pernah galau, dan jangan pernah ragu untuk memulai startup. Ayo, kapan lagi? Gak ada kata terlambat, langsung saja. Yang penting itu niat dan tekad kita dibulatkan. Modal nanti nomor sekian. Yang penting mentalnya yang kita bangun. Gitu ya. Dipersiapkan lebih awal kalau untuk mental, karena ada modal, kalau mentalnya kurang saya yakin masih maju mundur. Masih mundur. Ya. Tapi sejauh ini wis terbukti Pak ya, selama 2 tahun wis oke Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Oke. Pak Arif, jadi dari awal sampai sekarang memang tidak mudah Pak ya. Yap. Perlu dibutuhkan konsisten juga. Nah, tidak sedikit nih Pak Arif ya, masyarakat mungkin yang memulai sebuah usaha di tengah jalan atau baru memulai 1-2 kali sudah mutung atau mentalnya sudah down. Tadi yang perlu disiapkan adalah mental. Nah, untuk menyiasati mental supaya tidak down di saat-saat surut itu gimana Pak Arif? Ya. Jadi yang namanya usaha itu kan pasti ada pasang surutnya. Jadi di waktu ini, kalau pribadi saya, di waktu kita istilahnya panen ya, itu kita nabung. Kita nabung lah, paling nggak kita ada tabungan
yang untuk istilahnya kesetelan finansial kita kan di waktu paceklik. Nah, itu ya. Yang namanya pasang surut orang dagang itu sudah biasa. Sudah biasa. Tergantung kita cara mensiasatinya seperti apa. Dan mensiasatinya seperti apa. Kemudian nanti ada event-event yang selalu ada yang dibuat oleh Pemkot ya. Salah satunya dalam melakukan kunjungan ya. Betul. Itu kita bisa datang di mana, Pak? Kalau memang dari namanya sih memang di Tunjungan. Ya. Tapi di mananya itu, Pak? Iya. Kalau event yang sering diadakan oleh pemerintah Kota Surabaya namanya Melaku Tunjungan, itu ditutup mulai dari Jalan Siola sampai dengan Hotel Mandarin. Acaranya mulai pukul 15.00 sampai dengan 21 malam hari. 21 malam hari ya. Nah, itu untuk tahun 2019 tahun ini, Pak Arif, itu dibukanya nanti per bulan apa aja? Kebetulan kalau tahun ini sepertinya nggak full seperti tahun 2015. Kalau tahun ini mungkin kurang lebih ini sudah kedua kalinya. Kedua kalinya ya. Kedua kalinya. Jadi mungkin nggak se konsisten tahun kemarin ya, karena berbarengan dengan Pilpres kemarin. Berbarengan Pilpres, rehat cek sebentar. Istirahat. Nah, memang isunya panas. Berarti kalau untuk tahun 2019 ini Agustus ya, Pak ya? Ada lagi atau Juli? Juli ya? Juli ada, kemudian bulan apa lagi, Pak? Untuk pemberitahuan selanjutnya nanti di Juli. Oh, setelah nanti bulan Juli dulu ya. Terus semoga pemirsa masyarakat Kota Surabaya tidak menutup kemungkinan juga yang di luar Surabaya, Pak ya. Siap. Sidoarjo di mana-mana ya. Oke. Merapat langsung. Merapat langsung terbuka untuk umum, Pak ya. Untuk warga Semua. Indonesia. Warga Indonesia wis datang langsung ke Melaku Tunjungan, nikmati semua gerai-gerai pelaku UMKM yang ada di sana. Tidak hanya makanan, Pak ya. Tidak hanya kuliner aja, jadi ada fashion, ada handicraft, ada oleh-oleh khas Surabaya. Oleh-oleh khas Surabaya, semua ada di situ. Terutama nanti gerainya Sego Soge ada di situ. Soge. Silakan Pak diinvite sekali lagi nanti kalau Melaku Tunjungan temui Sego Soge. Ya, jangan lupa dulur yang ada di sekitaran Surabaya kalau mau mampir di Melaku Tunjungan, langsung saja merapat ke stand Sego Soge. Jadi bisa hunting langsung. Bisa nanti langsung. Oh iya Pak, saya lupa nih bahas ngalor ngidul. Untuk omsetnya Pak, sekarang sudah berapa? Ya alhamdulillah ya. Jadi bulan kemarin kita sudah nutup untuk di angka 144 juta. 144 juta. Di bulan Mei. 4 juta. Di bulan Mei, satu bulan 144 juta. Iya. Kebetulan bulan puasa Mei itu kan. Melok kerja nang perusahaan di susah kan? Iya. Leka buka dulu ya kan? Dan terima kasih ya Pak Arif yang sudah menginspirasi begitu banyak. Mungkin saat ini para calon pelaku UMKM mikir-mikir Pak. Iya. Nah ini lihat buktinya. Tapi mungkin tidak langsung seprogres ini Pak ya. Iya. Tentu dari awal. Tapi kalau lihat angka itu, ya oke lah ya Pak ya. Daripada ikut orang atau kerja siang malam terikat waktu. Ya lebih baik kita tiga seberapa besar yang kita inginkan finansialnya ya sesuai target kita yang kita kejar. Makanya kadang Bu Risma juga kan jadi tuan rumah di kota sendiri, Betul. di negeri sendiri, membuka lapangan pekerjaan. Malah sekarang income-nya lebih. Amin. Wah, terima kasih ya Pak Arif ya sudah begitu banyak menginspirasi di program Tilik UKM kali ini. Sego Soge-nya sangat sego, sangat enak. Semoga dapat memberikan inspirasi dan masyarakatnya tambah soge Pak ya. Amin. Tunjungan sing cukup tidak soge. Oke, pemirsa terima kasih ya sudah ada bersama kami selama 30 menit ini membahas seputaran tentang Tilik UKM Sego Soge yang dipresentasikan langsung dari proses masaknya oleh Pak Arif. Tetap saksikan Tilik UKM karena pelaku UMKM adalah pahlawan ekonomi Kota Surabaya. Dan jangan lupa tadi follow juga Instagram atau sosial medianya, nomor teleponnya di Pak Arif ya Pak ya, ada di bawah ini. Juga ada bisa memberikan kontribusi Anda, memfollow kita juga Surabaya TV, sosial medianya juga Surabaya TV. Anda juga bisa komen saat postingan, saat acara ini diposting di YouTube nanti. Anda bisa komen di bawah ini juga saran dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Pak Arif, saya mau lanjut makan. Terima kasih Pak Bos. Ya, karena makan gini enggak enak kalau harus panas-panas memang. Harus panas-panas. Mas Yowes adem mas, tetap enak kok Pak ya. Amin. Wis, makasih pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Tilik UKM episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.